Makan rica terasa pedas, rasa manis gula pasir. Dirikanlah rumahmu di atas wadas, jangan di atas pasir. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-12, Kamis 26 Juni 2025. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua yang membuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap teguh dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam pengharapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa juga untuk mereka yang aktif dalam berpartisipasi untuk kegiatan pelayanan pastoral, untuk kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita senantiasa meneguhkan, menguatkan satu sama lain melalui doa-doa kita, sapaan kita, melalui perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan kita yang baik tentu saja bagi semua orang di sekitar kita. Dan hari ini Yesus mengingatkan kita, Yesus menegaskan kepada kita supaya kita berani untuk membuka hati, membuka telinga, membuka diri kita, mendengarkan sabda Tuhan, dan kemudian berjuang, berusaha untuk melaksanakannya, menjadi pedoman, menjadi arahan, menjadi dorongan, menjadi kekuatan bagi kita untuk
senantiasa mengarahkan diri kita semakin dekat kepada Tuhan, menuju kepada keselamatan. Hal itu akan menjadi sebuah pendasaran hidup yang kokoh untuk kita. Hidup tidak akan mudah terombang-ambing, tidak akan ikut arus kalau kita berani mendengarkan sabda Tuhan, berani membuka diri kita bagi sabda Tuhan, dan berjuang untuk melakukannya, memperjuangkannya di dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau sabda Tuhan itu hanya kita dengar dan kemudian berlalu begitu saja dan tidak kita gunakan sebagai pedoman, sebagai arahan, dan tidak kita laksanakan, maka hidup kita akan mudah dirusakkan, akan mudah terganggu oleh pengaruh-pengaruh duniawi, oleh pengaruh-pengaruh dosa, oleh pengaruh-pengaruh kejahatan yang ada di sekitar kita. Maka belajar dari sabda Tuhan hari ini, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang membuka diri bagi sabda Tuhan dan berjuang berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Memang memerlukan perjuangan, mungkin repot, mungkin tidak gampang, tetapi itulah menjadi proses dan juga sesuatu yang perlu kita buat dalam rangka meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan kita. Mungkin kita semua cenderung untuk menutup diri. Mungkin kita cenderung untuk tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Atau seandainya pun kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita kadang-kadang tergoda, enggan untuk menuruti, melaksanakan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi semoga kita memiliki kehendak yang kuat, memiliki niat yang teguh untuk terus berjuang, berusaha mendengarkan sabda Tuhan itu, mencari kehendak Allah di dalam hidup kita melalui refleksi, permenungan, mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan rohani, lewat mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan pribadi-pribadi yang mungkin kurang menyenangkan. Kita bisa merefleksikan, kita bisa belajar dari situasi itu untuk terus menemukan blessing in disguise dari setiap pengalaman kehidupan kita. Semoga kita tidak hanya berhenti memandang sebuah peristiwa dari sisi negatif, tetapi bagaimana kita terus memperkaya diri, memperkaya kehidupan rohani kita melalui refleksi-refleksi kita, berjuang berusaha untuk mencari dan menemukan blessing in disguise dari setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan terus diberitakan, diwartakan kepada kita. Hanya saja bagaimana kita mampu dan berani untuk membuka hati, melihat secara jernih, mendengarkan secara jeli, dan merefleksikan secara mendalam segala peristiwa pengalaman kehidupan kita, supaya sabda Allah itu mampu kita temukan, kehendak Allah itu semakin menjadi nyata di dalam kehidupan kita, dan kita berjuang berusaha untuk terus melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, berpartisipasi dalam kerangka karya keselamatan Allah bagi diri kita, bagi dunia kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.